Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil tugas kelompok kami tentang aplikasi search engine dengan tema sistem rekomendasi dan pencarian musik. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri sebagai ketua kelompok. Nama saya Muhammad Azka Fawaid dengan NIM A1120221456 dan teman saya Reza Hanif Kurniawan dengan NIM A1120221464 dan juga ada Tegar Setiawi Caksono dengan NIM A1120221463. Untuk daftar isi dalam PPT ini ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga ada kesimpulan. Untuk latar belakangnya ini, penelitian ini mengembangkan sistem pencarian dan rekomendasi musik menggunakan content based filtering yang fokus pada analisis lirik lagu. Sistem ini memakai algoritma TF-IDF untuk membobot lirik dan cosin similarity untuk mengukur kesamaan antar lagu. Dengan processing lirik seperti tokenisasi dan penghapusan stop word, sistem ini bertujuan memberikan rekomendasi lagu yang relevan dengan preferensi pengguna. Untuk rumusan masalah sendiri ada: penelitian ini berfokus pada kesulitan pengguna dalam menemukan lagu yang sesuai dengan preferensi mereka di platform musik digital, terutama ketika hanya mengingat potongan lirik. Pendekatan content based filtering ini menawarkan solusi dengan menganalisis konten lirik lagu. Namun, tantangan utamanya adalah mengukur kemiripan lirik secara akurat untuk menghasilkan rekomendasi lagu yang relevan. Untuk pembatasan masalah tersebut, penelitian ini mencakup penggunaan hanya lirik lagu sebagai fokus analisis, bukan fokus pada genre maupun yang lain, cuma pada fokus pada lirik lagu. Untuk tujuan tugas akhir tersebut, yang pertama itu ada mengembangkan sistem pencarian dan rekomendasi musik berbasis content based atau content based filtering. Terus menggunakan algoritma TF-IDF untuk menghitung bobot term pada lirik lagu dan mengukur kesamaan antar lagu menggunakan cosin similarity dan mengimplementasikan latent semantic analysis atau LSA. Kemudian mengimplementasikan proses pre-processing pada lirik lagu, menguji akurasi sistem pencarian dan rekomendasi, dan lain-lain. Untuk manfaat dari penelitian ini, yang pertama itu sistem ini memberikan rekomendasi lagu yang sesuai dengan preferensi pengguna, memudahkan penemuan musik baru dengan antarmuka yang ramah pengguna, meningkatkan pengalaman mendengarkan, dan memperdalam pemahaman pengguna tentang karakteristik lagu. Untuk tinjauan studi ini mengulas penelitian terkait sistem rekomendasi musik yang menunjukkan popularitas metode berbasis konten dalam membantu pengguna menemukan musik sesuai preferensi. Untuk tinjauan pustaka ini, yang pertama adalah sistem rekomendasi alat yang membantu pengguna menggunakan konten relevan dan seterusnya. Kemudian ada content based filtering, pendekatan yang menganalisis karakteristik item yang disukai oleh pengguna sebelumnya seperti genre, tempo, lirik, dan instrumen, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada TF-IDF atau Term Frequency Inverse Documented Frequency, metode yang menilai pentingnya suatu kata dalam dokumen. Dalam rekomendasi musik ini, TF-IDF ini membobot kata dalam lirik lagu untuk menganalisis kesamaan dan meningkatkan relevansi rekomendasi. Serta yang keempat ada cosin similarity, teknik yang mengukur kesamaan antara vektor lirik lagu untuk mengidentifikasi lagu dengan kemiripan konten lirik. Yang terakhir ada proses pre-processing, langkah pembersihan data lirik sebelum analisis, meliputi tokenisasi, steaming, dan lain-lain. Untuk hasil penelitian bakal dijelasin di dalam laporan akhir. Untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah, laporan ini membahas implementasi sistem pencarian dan rekomendasi musik berbasis content based filtering untuk pengalaman mendengarkan yang lebih personal. Sistem ini menggunakan analisis lirik lagu untuk memberikan rekomendasi musik yang relevan dengan preferensi pengguna. Data diperoleh dari repositori GitHub dan scraping Spotify, lalu diproses menggunakan TF-IDF untuk pembobot kata dan LSA untuk reduksi dimensi. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya ada laporan akhir dari sistem pencarian dan rekomendasi musik. Ini sudah sesuai dengan final review ke Partita selama sebanyak 2 kali. Dan ini ada repositori GitHub-nya.
Setelah itu saya akan menjelaskan codingannya. Untuk dataset yang pertama ini diambil dari repo GitHub, dan yang kedua ini lagu ini diambil dari scraping di platform Spotify. Dan untuk preparation data GitHub sendiri, ini ada kodenya. Yang pertama ini import Google Drive, karena ini saya run di Google Colab, jadi harus connect ke Google Drive. Kemudian import library, memanggil dataset ini sesuai dengan Drive, menampilkan data teratas dan data terbawah, melihat informasi data dan merename nama-nama kolom, melihat informasi data, kemudian ada memilih kolom yang mau diperlukan. Ini kan sebelumnya datanya banyak sekali kolom-kolomnya. Nah, ini pada script ini itu memilih kolom-kolom yang penting atau yang mau digunakan. Terus ada menghapus karakter pemisah baris, mencari data yang kosong, mencari data duplikat pada kolom lirik lagu, kemudian menghapus lirik yang sama, dan ada menggabungkan kolom artis dan judul lagu. Ini data artis judul lagu digabung dari data nama artis dan data pada kolom judul lagu. Kemudian ada mengkonversi nilai dalam kolom genre lagu menjadi list Python asli. Selanjutnya ada menghapus spasi. Terus ada memisahkan per kata. Ada menggabungkan kolom lirik lagu, nama artis dan genre ini jadi menjadi label dari data kolom lirik lagu, nama artis serta genre. Kemudian membuat variabel data baru untuk memuat data baru yang diperlukan. Tadi yang diperlukan itu cuma data URI, data pada kolom URI, artis judul lagu, terus ada kolom label. Kemudian menggabungkan elemen-elemen dalam list pada kolom label menjadi satu string. Terus ada melakukan stemming pada teks, mengubah setiap kata dalam teks ke bentuk besar root word menggunakan algoritma Porter Steamer dari NLTK. Proses stemming pada setiap teks dalam kolom label data frame data Indo sehingga semua kata dalam teks diubah ke bentuk dasarnya. Kemudian ada mengubah semua teks dalam kolom label di data frame new data Indo menjadi huruf kecil atau lowercase sehingga lebih konsisten. Maaf, ini maksudnya new data GitHub. Kemudian yang terakhir itu ada cement data frame ke file.csv. Terus untuk preparation yang data scraping juga sama persis seperti preparation pada data GitHub dengan melakukan cara-cara yang sama pada preparation data scraping. Dan untuk selanjutnya itu ada final preparation, ini menggabungkan data yang sudah dibersihkan dari data GitHub, data dari GitHub maupun data dari scraping platform Spotify. Dan setelah di final preparation kemudian dibuat model. Yang pertama itu import library, terus panggil data yang sudah bersih, kemudian menggabungkan semua kolom jadi pada di dalam kolom search. Ini seperti ini. Kemudian modeling type IDF, memanggil library-nya maupun dependensinya, kemudian membuat variabel type IDF vectorizer dengan ngrem 12 terus min df2 max df 0,85. Kemudian membuat vektor dari kolom dataset. Terus ada menerapkan LSA atau latent semantic analysis. Pertama mengimport library-nya, kemudian membuat variabel LSA. Ini diterapkan dengan komponen 100, random setnya 42. Kemudian membuat LSA vektor. Ini ditransform vektornya ini. Kemudian hitung similarity matrix. Pertama import library-nya, kemudian menghitung similarity matrix dengan dari semua entry. Kemudian membuat function search engine. Pertama itu transformasikan query menggunakan model type IDF, kemudian transformasikan query ke dalam ruang LSA. Terus ada hitung Gaussian similarity antara query LSA dan dataset LSA. Sortir hasil berdasarkan skor similarity, kemudian gabungkan hasil pencarian model dan hasil pencarian langsung. Pencarian langsung di kolom lirik, pencarian berdasarkan model. Dan untuk selanjutnya itu ada fungsi search engine menggunakan LSA untuk pencarian. Ini sama persis seperti ini, cuman bedanya ini ada tambahan LSA-nya. Untuk testing modelnya itu dengan query jika hati ini bicara mungkinkah, kemudian resultnya sama dengan search engine, dan ini di print hasil pencariannya itu ada seperti ini.
Kemudian semua modelnya disimpan di dalam vektor. Untuk selanjutnya saya mau jelasin aplikasinya. Yang pertama, pada aplikasi pertama itu user disuruh login. Ini untuk tampilan loginnya, dan jika usernya belum punya akun maka harus sign up, dan hasil inputan sigap ini akan masuk di file ini admin.csv. Coba akan saya, misal user belum punya akun yang terdaftar di file admin.csv ini, maka user disuruh daftar terlebih dahulu. Saya akan mendemokan gimana misal saya sebagai user baru. Misal @kafawaid@gmail.com, kemudian username itu @kafawaid juga, kemudian benar, kayaknya salah, kemudian nomor HP-nya up. Oke, tadi langsung saya login menggunakan akun baru juga, Kafawaid. Nah, untuk tampilan pertama itu, tampilan beranda ini menampilkan top 9 lagu teratas, atau ini lagu trending gitu. Ini bisa di play juga. Terus untuk fitur yang utama itu ada di search engine. Fitur ini mencarikan berdasarkan arti judul lagu dan lirik. Misal saya contohkan ini. Nah, ini ada hasil pencariannya, dan untuk keywordnya itu di highlight kuning. Nah, seperti ini. Kemudian saya coba mencari lain. Mana ya datanya? Bentar. Misal saya mau random ini Gautato Rasa gitu, langsung search, harusnya kan munculnya ini ya, Ari Harmoko Melas. Nah, ini ada liriknya. Kemudian setelah search engine ini juga ada rekomendasinya. Jadi kayak di platform Spotify itu ada tulisan yang mungkin Anda tertarik lah. Ini juga ada. Ini dibuat berdasarkan dari search engine ini juga. Datanya tuh, inputannya tuh berupa data search engine ini, yang hasil search engine. Kemudian ini ada fitur logout juga, langsung kembali ke menu login. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.